Selamat siang untuk kita semua. Di sini saya Sandra F. Purba dengan MPMA 1M02007 dari kelas 4A. Jadi hari ini saya akan membahas bab 4, yaitu konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Yang pertama kita bahas itu yaitu pengertian manajemen sekolah dasar, kemudian kerangka manajemen sekolah dasar, ruang lingkup manajemen sekolah dasar, selanjutnya sekolah dasar yang efektif, dan yang kelima fokus manajemen sekolah dasar, dan 6 yaitu penerapannya. Yang pertama yaitu pengertian manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan menurut Marini tahun 2014. Peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar. Yang pertama yaitu bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran bahan ajar, program, metode, dan penilaian. Selanjutnya yaitu berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain. Selanjutnya melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Selanjutnya yaitu berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. Kemudian yaitu mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru lain. Yang terakhir yaitu berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru serta mengalokasikan peralatan dan material. Selanjutnya yaitu 2. Kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen setiap sekolah dasar melibatkan seluruh pegawai di sekolah dasar tersebut pada tingkatan yang signifikan. Tanggung jawab ini harus dilaksanakan di dalam kerangka yang diciptakan di bidang kurikulum, penilaian, dana manajemen sekolah, dan guru-guru di dalam sekolah-sekolah tersebut. Tiga yaitu ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Manajemen sekolah dasar meliputi kegiatan-kegiatan 1. Perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar pada awalnya, yaitu pengakuan pekerjaan akademik, kegiatan kokurikuler, ujian, promosi siswa di kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawai, asosiasi, dan orang tua. Selanjutnya yaitu distribusi kegiatan akademik dan kurikuler di antara anggota pegawai sesuai dengan minat dan kemampuan serta pengalaman. Selanjutnya yaitu persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Kemudian persiapan jadwal kegiatan, penyediaan pegawai, penyediaan peralatan dan furnitur termasuk pembelian, pemeliharaan dan perbaikan, penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah termasuk pembelian dan pemeliharaan, organisasi kegiatan kokurikuler, pemeliharaan catatan, pengawasan kelas serta reguler, dan yang terakhir yaitu pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun, dan promosi siswa kelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerjaan guru, dan yang lain-lain. Selanjutnya yang keempat adalah sekolah dasar yang efektif.
Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasikan secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memilih hasil tes yang baik. Menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Sekolah akan efektif jika memiliki pemimpin yang kuat, keterlibatan orang tua di dalam proses yang dilakukan sekolah, bebas dari kontrol dan pengaturan eksternal yang berlebihan, memiliki guru-guru dengan kualitas yang tinggi. Kepemimpinan yang kuat artinya sekolah memiliki misi akademis yang jelas, memiliki standar dan menciptakan etos yang baik. Sekolah dasar memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memulai komunikasi dan mengundang partisipasi. Sekolah dasar dapat mengundang orang tua dan anggota masyarakat ataupun ahli pendidikan. Keterlibatan orang tua di dalam pendidikan yang pertama yaitu mendiskusikan masalah pendidikan dengan anak-anak. Selanjutnya melakukan supervisi terhadap kemajuan anak-anaknya, berkomunikasi dengan sekolah dasar, dan yang terakhir yaitu aktif berpartisipasi di dalam kegiatan sekolah dasar. Karakteristik sekolah dasar yang baik menurut Marini tahun 2014. 1. Kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan, keterlibatan kepala sekolah, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan, konsistensi, keberlanjutan dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran, pendekatan pembelajaran yang terstruktur, pengajaran yang menantang secara intelektual. Selanjutnya yaitu lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif, tugas yang terdefinisi secara jelas, komunikasi yang baik antara guru dan siswa, catatan tertulis, keterlibatan orang tua dan masyarakat, pekerjaan yang ditunjukkan dan bernilai. Pendapat lain yang menyatakan sekolah dasar yang efektif harus dapat memberikan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas tinggi. Hal ini dapat dicapai apabila guru-guru sekolah dasar tersebut melakukan hal-hal sebagai berikut. Menetapkan dan memelihara etos ruangan kelas yang baik sehingga siswa-siswanya termotivasi untuk belajar. Kemudian merencanakan, mempersiapkan dan mengorganisasikan pelajaran dengan baik dan menjamin siswa-siswa memahami mengenai apa yang akan dipelajari. Selanjutnya yaitu mengenal kebutuhan organisasi ruang kelas yang baik meliputi organisasi sumber daya. Yang selanjutnya itu membuat contoh dan hubungan yang baik antara siswa-siswa, memiliki pengharapan yang tinggi tetapi dapat dicapai dari siswa-siswa baik dari segi performa akademik maupun perilaku yang baik. Selanjutnya itu memberikan tugas yang sangat sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan pengetahuan sebelumnya yang dimiliki siswa secara individu, memahami peran bahasa dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu menjamin bahwa siswa dalam memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan didorong menjadi independen dan bertanggung jawab serta dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Yang terakhir yaitu penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan ada 5 hal yang harus diterapkan, yaitu pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. 2. Memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. 3.
Sistem evaluasi yang hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor, daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. Yang keempat yaitu perbaikan saran dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar, dan menambah intensitas pelaksanaan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, sampai di situ hasil dari presentasi saya. Jika ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.